Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilus Sindiani, saya dari kelas 2E jurusan PGSD. Di sini saya akan membawakan sebuah materi tentang metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaran diskusi. Dalam menjadi seorang pendidik, memang harus dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam kegiatan pembelajaran. Karena melalui guru inilah siswa dapat menerima informasi yang bermanfaat. Nah, agar informasi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh siswa, maka seorang guru memerlukan metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaran diskusi, di mana guru memberikan sebuah persoalan kepada peserta didik dan peserta didik diberikan kesempatan untuk berkelompok dan menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru itu. Dalam kegiatan diskusi, peserta didik diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya, baik itu berupa usulan, menyanggah, atau memberikan saran maupun bertanya kepada kelompok lainnya. Yang kemudian apabila ada materi yang tidak dimengerti, maka materi itu akan diperjelas oleh ibu guru. Dengan metode diskusi ini, kita dapat mendorong siswa untuk berpikir lebih kritis, kemudian mendorong siswa untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas. Lalu, siswa dapat menyumbangkan buah pikiran untuk memecahkan permasalahan yang telah diberikan oleh guru mereka dan mengambil alternatif jawaban atau beberapa alternatif jawaban untuk memecahkan masalah berdasarkan pertimbangan yang seksama dengan anggota kelompok mereka. Dengan metode diskusi ini juga, siswa dapat saling bertukar pikiran dengan temannya dan menjalin kerjasama yang baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan daripada metode diskusi ini. Kelebihannya yaitu yang pertama, menyadarkan anak didik bahwa masalah dapat dipecahkan dengan berbagai jalan, bukan hanya satu jalan. Kemudian yang kedua, menyadarkan anak didik bahwa dengan berdiskusi, mereka dapat saling mengemukakan pendapat secara konstruktif, sehingga dapat diperoleh keputusan yang lebih baik. Kemudian membiasakan anak didik untuk dengarkan pendapat orang lain sekalipun berbeda dengan pendapatnya sendiri dan membiasakan bersikap toleransi. Karena dari perbedaan pendapat ini, mungkin mereka akan menemukan suatu pemecahan masalah. Kemudian, kelemahan daripada metode diskusi yaitu yang pertama, tidak dapat dilakukan dalam jumlah kelompok yang besar karena apabila dalam sebuah kelompok itu terlalu banyak anggota, maka akan semakin sulit diatur dan akan semakin kacau. Kemudian, peserta diskusi mendapat informasi yang terbatas. Kemudian, dapat dikuasai oleh orang-orang yang suka bicara, sehingga dalam sebuah kelompok itu yang tidak suka bicara akan semakin tersisih, ketimbang yang lebih sering mengemukakan pendapatnya. Kemudian, biasanya menghendaki pendekatan yang lebih formal. Kemudian, manfaat daripada metode diskusi ini yaitu dapat mengajarkan anak untuk memecahkan masalahnya secara berkelompok, yaitu dengan menerima berbagai pendapat dan masukan dari temannya dan menggabungkannya, kemudian menyatukan pendapat-pendapat yang berbeda untuk menciptakan sebuah jawaban untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian, dalam penerapan metode diskusi dapat kita lakukan dengan membagi siswa yang ada di kelas menjadi 4 atau 5 kelompok, yang dimana setiap kelompok beranggotakan 3-4 orang. Kemudian masing-masing kelompok akan diberikan nomor urut kelompoknya, yaitu mulai dari nomor urut 1, 2, 3, sampai 5. Kemudian setiap kelompok akan menerima materi sesuai dengan nomor urutnya atau permasalahan, yang dimana akan dipecahkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian, untuk kelompok pertama akan menyajikan hasil diskusi mereka kepada teman-temannya, yang kemudian di mana teman-temannya dari kelompok 2, 3, dan 4 bebas bertanya kepada kelompok 1 ini. Kemudian mereka akan mencari jawabannya dan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-temannya. Kemudian apabila mereka kurang mengerti atau belum menemukan jawabannya, mereka dapat meminta bantuan kelompok lain untuk membantu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok teman-temannya. Dan terus dilanjutkan bergilir ke kelompok 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Sekian pemaparan materi yang dapat saya bawakan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.